Masih di Smart Community, Smart Listener bergerak bersama demi kelestarian bumi. Itulah topik kita pada malam hari ini di Smart Community bersama dengan teman-teman Arts Palagoa. Itulah juga yang udah dilakukan sama Arts Palagoa sejak tahun 92 ya. Cikal bakalnya udah ada nih, katakan Rais tadi sejak 91 dan resmi dibentuk di 92 bertiga. Tadi ya, berangkat dari gimana kondisi masyarakat waktu itu di sekitaran Bendungan Bili-Bili. Berarti memang sebagian besar teman-teman ini domisilinya di sekitaran Bili-Bili ya, sampai sekarang. Kalau Kanda Sue sendiri? Masih tinggal di sekitaran Bendungan Bili-Bili. Oke, dan Linur juga? Iya. Dia jauh tak pergi di sini. Iya. Di gunung saja Kak jauh-jauh. Ya. Yang di Tapi gunung. kalau pecinta alam itu biar jauh bagaimana dekat dia rasa di gunung saja tinggi-tinggi didaki. Betul. Oke. Nah, berarti kalau misalnya Kanda Rais bersama dengan dua temannya yang lain, Iya. sebagai pendiri itu adalah generasi pertama. Nah, Kanda Sue sama Aden Linur ini generasi keberapa? Kalau kita berdua generasi tahun 2000-an ke atas. Oke. Ya. Milenial. Ya, bisa dibilang sih. Saya kira baby boomer sih. Intinya pemikirannya milenial. Ya, kita bergabung di sekitaran 2000-an ke atas. Awal tahun 2000 atau di atas 2010? 2003 lah. Oh, oke. Udah lama juga ya. Lama, lumayan. Sudah Masih senior. SMP. Kalau saya SMP masih pertama gabung itu di SMP kelas 1. Oh, Naik gunung. oke. Sampai sekarang. Iya. Gitu ya. Nah, apa kemudian yang buat teman-teman tuh jadi apa ya? Jadi sangat cinta dengan Arts Pala dan bertahan bertahun-tahun gitu ya, karena kalau kita melihat sejatinya komunitas ya, apalagi ini kan bentukannya komunitas. Betul. Gitu ya, sangat fleksibel dan sama sekali tidak ada ikatan. Jarang ada komunitas yang bertahan hingga puluhan tahun gitu, apalagi anggotanya yang karena fleksibel jadi keluar masuk, gak ada yang bertahan sampai belasan tahun kayak kalian gitu. Apa gitu yang bikin bisa Di komunitas Arts Pala itu seru saja, semuanya orangnya seru, humoris. Di situ juga banyak kegiatan sosial yang bikin kita ndak bosan, ndak mengekang juga. Jadi di situ bebas, kita mau mendaki dengan kelompok lain atau trip dengan kelompok lain juga bisa. Tetap bawa nama Arts Pala. Jadi banyak yang bikin kita betah di situ. Dan memang kita tinggalnya di situ, jadi memang harus betah. Iya. Nggak jauh-jauh dari rumah jauh. gitu ya. Karena jangan-jangan ini di Arts Pala orang satu keluarga semua aja. Betul. Bisa. Betul ternyata ya. Jangan-jangan kita sepupu ini omnya. Begitu Kita kan? ndak sepupu juga, tapi ada pertalian juga. Oh iya. Ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga ya. Ini keren sih karena komunitas yang bukan hanya, kan biasanya kan kita menjadi satu keluarga tapi beda darah gitu ya, tidak satu kandung, tidak sedarah gitu. Tapi teman-teman ini membangun dari keluarga, kemudian membangun komunitas yang juga berdampak untuk masyarakat secara luas. Betul. Gitu ya. Nah, ngomongin soal mendaki tadi juga, ini saya penasaran sih. Beberapa waktu terakhir kan Kanda Rais juga kita kan banyak sekali berita-berita tentang para pendaki yang hilang di gunung. Ya, ada barusan yang meninggal juga, katakanlah kalau kita di sini di bawah Karaeng. Barusan juga ada yang di Maros ya. Dan itu bukan hanya sekali dua kali sih sebenarnya terjadi, dan itu pasti selalu menimpa teman-teman pecinta alam gitu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, apa sebenarnya yang bikin kerap kali terjadi seperti itu, para pendaki akhirnya celaka di sana, dan akhirnya ada yang bisa selamat, pulang dengan selamat, ada juga yang tidak. Seperti itu. Ada yang mau cerita seperti apa? Boleh saya cerita Iya. sedikit? Mungkin yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman sebelum melakukan pendakian, itu persiapannya harus memang secara matang. Matangnya itu kita harus safety, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut seperti itu. Jadi perlengkapan yang penting yang harus dibawa itu memang harus di list. Seperti itu. Terus jangan lupa tentang kearifan lokal tentang gunung. Kita juga harus tahu medan, tahu rutenya seperti apa, sumber airnya di mana, titik-titik air seperti itu. Oke, itu kan untuk persiapan ya. Tapi ketika misal sudah ada
di lokasi gitu ya. Saya pun walaupun gak sering-sering ya pernah nanjak juga gitu. Dengan persiapan dengan apa yang kita dapatkan di lokasi itu sangat jauh berbeda. Kadang-kadang ada banyak sekali kondisi yang bikin kita tidak terduga istilahnya lah ya. Nah, biasanya yang menyebabkan teman-teman para pendaki itu mengalami cedera atau bahkan hilang itu biasanya kenapa? Kalau dari sudut pandang teman-teman ya, atau mungkin ada yang pernah merasakan hilang terus alhamdulillah ditemukan. Alhamdulillah. Gimana? Jadi enggak apa-apa saya bicara. Dari pengalaman saya 29 tahun, saya ini bukan hanya pendiri, tapi saya pelaku sampai 29 tahun terakhir. Benar. Nah, saya mau bilang bahwa dari pengalaman 29 tahun yang saya lihat, yang saya dengar, bahwa kebanyakan mereka teman-teman PA ini mengalami cedera atau hilang atau menyebabkan kematian. Itu kan yang disampaikan oleh saudara Lindrung tadi bahwa persiapan yang kurang matang itu yang pertama. Safety yang kurang matang. Artinya safety itu ditinjau dari 3 hal. Yang pertama kelengkapan diri. Yang kedua bekal. Yang ketiga kekuatan fisik. Kebanyakan orang menganggap bahwa safety itu hanya satu macam. Yang penting alatnya lengkap aja. Kalau kami di Arspala itu 3 hal. Yang pertama kekuatan fisik, ketahanan fisik. Yang kedua bekal. Yang ketiga baru perlengkapannya. Nah, dia lebih kepada bagaimana norma-norma tentang adab istiadat yang ada turun-temurun itu kami bukan sebagai pelaku, tapi kami tidak pernah terpisahkan dengan itu. Artinya bahwa mereka misalnya seorang pemandu itu mereka menganggap ini biasa. Ingat bahwa melakukan perjalanan rutinitas di gunung, di alam bebas itu beda dengan perjalanan di kota. Perjalanan di kota itu ketika ada permasalahan, ada persoalan, itu gampang sekali teratasi. Tetapi di gunung, nah solidaritas persaudaraan itu tinggi sekali. Siapa Anda, siapa kami, itu kami satu. Itu part 1. Yang kedua, kenapa bisa sering terjadi yang namanya trouble di perjalanan? Itu tadi yang pertama bahwa memang safety-nya mereka kurang siap. Satu. Yang kedua bahwa sering pergeseran dari tahun 29 tahun yang lalu dengan milenial hari ini itu jauh sekali bergeser. Kalau kita dulu sampai hari ini di Arspala itu kami tolak siapapun yang mau gabung dengan kami melakukan pendakian ketika persiapan kurang matang. Fisik apa dan bagaimana. Nah, milenial hari ini biasa hanya mengandalkan medsos. Kami melakukan pendaki, ayo nebeng kita sama-sama. Ketemunya di gunung, ketemunya di perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, target mereka itu 3 hari. Bekal mereka pun itu mereka bawa 3 hari. Padahal di gunung itu beda. Kalau kita melakukan perencanaan untuk perjalanan 3 hari, maka bekal yang harus kita bawa itu harus tuntas sampai 45 hari. Harus lebih. Harus lebih dari persiapan awalnya. Nah, kalau itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa hafal jalur. Itu ego tinggi sekali. Sehingga situasi seperti itu bisa kita lupa kondisi bahwa kita berada di alam bebas. Tidak satu pun di antara orang-orang sekitar kita mampu menolong ketika kita terjera atau bagaimana, karena kita terjauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari saudara. Nah, yang terakhir kalau kita juga jauh dari Tuhan, itu juga jadi persoalan besar. Artinya kurang mendekatkan diri kepada pemilik alam bebas itu sendiri, penguasa alam bebas itu sendiri. Nah, itu yang kami lakoni sampai hari ini. Dan itu yang semua itulah yang menjaga sebenarnya para pencinta alam, termasuk teman-teman di Arspala Goa hingga saat ini ketika melakukan pendakian atau perjalanan di alam bebas tetap terjaga gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke aktivitas Arspala Goa, dan saya yakin ya
seperti tadi udah disampaikan, bukan hanya bagaimana teman-teman menikmati alam itu sendiri, bukan hanya kerjanya nanjak terus atau eksplor tempat baru dan lain sebagainya, tapi juga ada pemberdayaan di situ. Nah, selain tadi ada Bendungan Bili-Bili ya, yang sampai sekarang juga itu sudah berada sejak tahun 92. Ya, 92 tuntas. Oke, nah berarti udah puluhan tahun juga ya teman-teman Ars Pala mendampingi itu bersama dengan masyarakat sekitar. Nah, selain itu apalagi nih advokasi yang teman-teman lakukan hingga saat ini, atau kampanye-kampanye tentang alam yang teman-teman giat lakukan? Adakah aktivitas bulanan kah atau mungkin tahunan yang rutin teman-teman lakukan hingga saat ini? Jawabannya ditahan dulu, kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana Smart Listener, tetap di Smart Camp.